Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali video ini saya akan membahas tentang bab 2 pada sejarah, yang dimana bab 2 itu saya disuruh untuk menjelaskan tentang bagian pertama, sejarah praktik berdemokrasi di Indonesia. Jadi secara istilah, demokrasi itu adalah sebuah sistem yang dimana itu dipimpin langsung oleh warga, yang mana mereka disuruh untuk memegang kekuasaan tinggi, baik itu secara langsung maupun secara perwakilan. Demokrasi ini awalnya diterapkan di Yunani kuno, tepatnya di kota Polis di Athena, yang dimana itu sudah ada sejak waktu berabad-abad yang lalu. Nah, demokrasi ini dibagi atas dua. Apa itu? Yaitu demokrasi perwakilan dan demokrasi secara langsung. Demokrasi langsung itu langsung dipilih oleh warga-warganya. Warga-warga berkumpul untuk melakukan pemilu, dan pada akhirnya mereka memilih siapa yang akan menjadi perwakilan pada suatu daerah itu. Sedangkan perwakilan itu beda. Rakyat dipilih oleh para wakil yang tertentu di waktu itu. Nah, demokrasi ini sudah dituturkan oleh banyak negara, yang dimana demokrasi ini berkembang dari awal kemerdekaan sekutu yang ada di Amerika. Itu yang pertama, merdeka atas kekalahannya Inggris. Setelah itu bangkitnya lagi demokrasi, itu di waktu setelah peperangan dunia kedua. Nah, adapun juga demokrasi berkembang di waktu kehancuran Uni Soviet, yang dimana di waktu kehancurannya Uni Soviet, disitulah demokrasi makin berkembang di negara-negara Asia. Nah, Indonesia sendiri dikenal sebagai negara demokrasi yang begitu ketat. Nah, di Indonesia sendiri terbagi atas dua demokrasi, yaitu demokrasi secara langsung dan demokrasi secara tidak langsung. Negara kita di waktu tahun sudah kemerdekaan Indonesia sampai pada masa waktu selesainya Orde Baru atau Orde pada tahun 1998, itu masih menganut yang namanya demokrasi perwakilan. Mengapa bisa? Karena pada waktu itu para pendiri bangsa atau the founding fathers melalui Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI menganut paham demokrasi dalam tata pemerintahannya. Nah, dalam pemerintahan demokrasi, kekuasaan tinggi itu berada pada tangan rakyat, yang kemudian diserahkan kepada MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hal ini yang kemudian disebutlah dengan demokrasi perwakilan rakyat atau demokrasi tidak secara langsung atau representative democracy. Mengapa para pendiri di waktu itu ketika itu menetapkan paham demokrasi di dalam sistem pemerintahan NKRI? Hal itu tidak terlepas dari latar belakang pendidikan para pendiri bangsa yang mengenyam pendidikan sistem barat atau sistem di bagian negara Eropa. Pada 1950, di bawah pemerintahan Soekarno, Indonesia kemudian memberlakukan UUD sementara yang berdampak pada penerapan model demokrasi parlemen murni atau demokrasi liberal. Nah, demokrasi ini yang dimaksud sebagai demokrasi yang dibiarkan gitu. Jadi semua partai itu dibiarkan untuk menyuarakan suaranya. Penerapan demokrasi liberal ini tidak memberikan perubahan yang lebih baik. Mengapa? Karena mengarah pada munculnya ketidakstabilan politik. Jadi semua pada waktu itu para partai yang ada di Indonesia tidak memperlihatkan kestabilan politik di waktu itu, alias mereka punya peraturan-peraturan sendiri untuk mereka, dan mereka akan mencantumkan nanti pada suatu negara tersebut. Nah,
pemberlakuan kembali UUD pada tahun 1945, UUD 1945 yang diterapkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 berdampak pada diterapkannya demokrasi terpimpin. Dan karena demokrasi terpimpin inilah yang membuat pengaruh komunis ini semakin menguat di negara Indonesia di waktu tahun 1950-an sampai 1960-an. Nah, akibatnya pada tahun 1965, ketidakstabilan sosial dan politik negara ini semakin meningkat. Puncaknya itu yaitu terjadi pada tahun 1965 pada 30 September, yang dimana itu dikenal sebagai Gerakan 30 SPKI. Nah, yang didalangi oleh Partai Komunis Indonesia sendiri atau PKI. Nah, sebuah tragedi nasional berlatar konflik yang pertentangan ideologi yang berjalan cukup lama dan memakan banyak korban jiwa, yaitu banyak sekali korban jiwa yang terjadi di berbagai daerah yang ada di Indonesia, khususnya itu Padang, Surabaya, Jakarta, Madiun, Makassar, dan lain-lain. Nah, peristiwa ini pula yang mengakhiri pemerintahannya Soekarno dan digantilah oleh Soeharto, dikarenakan karena di waktu itu Soekarno tidak bisa lagi memegang kekuasaan kepresidenannya di Indonesia sendiri. Nah, pada waktu itulah pada akhirnya kita bisa tahu sendiri bahwasanya pada tahun 1965 digantilah oleh Soeharto. Soeharto ini yang menggantikan Soekarno untuk menjadi presiden. Dan disinilah Soeharto mengatakan bahwasanya harus ada musyawarah mufakat agar supaya terciptalah suatu pendirian yang baik dan benar. Maka dari itu, demokrasi model inilah yang akhirnya dianggap paling sesuai dengan ideologi negara, yaitu Pancasila. Makanya kenapa ada yang namanya pohon rimbun. Karena pohon rimbun itulah yang memberikan isyarat bahwasanya musyawarah itu sangat begitu penting bagi negara. Demokrasi Pancasila ala Soeharto ini bertahan cukup lama, yaitu sekitar 32 tahun, dan baru berakhir pada tahun 21 Mei 1998. Setelah pemerintahan Soeharto berhenti, reformasi pun bergulir dengan naiknya B.J. Habibie atau wakil presiden di waktu itu yang naik sebagai presiden negara Republik Indonesia. Dan pada masa Soeharto dan awal reformasi, presiden dan wakil presiden dipilih oleh anggota MPR. Dan barulah pada tahun 2004, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu, oleh pemilihan suara di waktu itu. Saya mohon maaf bila ada kesalahan saya, mohon koreksi. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.